Halo semuanya, di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya menghitung harga jual suatu produk. Kalau kalian tertarik sama tema kali ini, kalian boleh tonton terus videonya sampai habis. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Oh ya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya. Jadi cara yang akan nanti aku kasih tahu ke kalian itu adalah cara menghitung harga jual versi aku. Nah, kalian juga bisa ngikutin versi aku ataupun banyak banget versi lainnya di luar sana. Jadi banyak banget juga teman-teman yang lain yang sharing gimana sih caranya menghitung harga jual. Disclaimer yang kedua, nah cara ini itu khusus untuk kalian yang menjual barang itu ngambil dari supplier atau dari distributor. Jadi kalian jual barang jadi yang kalian beli dari supplier atau distributor ya, bukan kalian yang menjual barang handmade, karena itu hitungannya tuh pasti beda banget. Nah, pertama-tama aku mau ngasih gambaran besarnya dulu. Harga jual itu bisa didapat dari apa sih? Kalau versi aku, harga jual itu bisa didapat dari 3 hal. Pertama, dari harga beli, kedua dari biaya operasional, dan yang ketiga dari nilai keuntungan. Nah, biasanya nilai keuntungan ini tuh suka lupa pada saat kalian menentukan harga jual tuh suka lupa untuk dimasukin. Padahal sebenarnya ini tuh yang penting karena kan tujuan kita bisnis, tujuan kita usaha yaitu untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan penghasilan. Jadi, jangan lupa untuk menambahkan nilai keuntungan yang kalian mau ke dalam proses perhitungan harga jual. Nah, sebelum aku kasih contoh gimana cara menghitung harga jual, aku mau jelasin sedikit ke kalian. Jadi, apa itu harga beli, terus apa aja sih yang termasuk biaya operasional, dan juga aku mau ngasih tips sedikit ke kalian gimana caranya menentukan nilai keuntungan. Pertama, itu harga beli. Jadi, harga beli itu adalah nominal yang kalian bayarkan untuk membeli suatu barang yang nanti barang tersebut akan kalian jual kembali. Kenapa aku bilang nominal yang dibayarkan bukan harga produk? Karena di kasus-kasus tertentu, harga produk dari supplier itu bisa berbeda dengan berapa sih yang kita beli ke mereka. Karena untuk reseller biasanya nih ada potongan nih untuk kasus-kasus tertentu. Misal untuk pembelian berikutnya dapat diskon 10% setiap barang. Nah, harga yang sudah diskon itu yang kalian masukkan ke dalam harga beli, bukan harga barangnya ya. Jadi, nominal yang benar-benar kalian keluarkan untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, ada biaya operasional. Nah, kalau menurut aku untuk bisnis yang masih baru atau masih merintis kayak aku gini, masih kecil, nah biaya operasionalnya itu cuma ada 2. Pertama, biaya ongkir ataupun transport, yang kedua biaya packing. Tapi kalau misalnya kalian udah besar, udah rame, udah juga kayak banyak gitu loh orderannya. Nah, biasanya tuh ada tambahan-tambahan lain kayak biaya karyawan mungkin ataupun biaya sewa tempat dan lain sebagainya. Biaya ongkir atau transport itu biaya yang dikeluarkan pada saat perpindahan barang dari tangan supplier ke tangan kalian. Nah, kan biasanya kalau supplier yang ada di luar kota nih, nah itu kan pasti ada ongkirnya. Atau kalau supplier yang di dalam kota, terus kalian harus ambil sendiri, kalian butuh bensin atau kalian butuh ongkos untuk pergi ke tempat suppliernya, itu juga harus diperhitungkan. Kalau misalnya untuk biaya packing itu tergantung ke packingan kalian masing-masing. Jadi apakah itu perlu bubble wrap, itu nanti ditambahin nilai bubble wrapnya. Terus misalnya pakai kardus kah atau pakai plastik kah, pakai amplop kah. Nah, itu bisa ditambahkan langsung ke biaya operasional suatu produk. Jadi akan beda-beda nih. Contoh misalnya aku kan jualan barang yang kecil-kecil kayak stiker box,
moped, juga jual barang-barang yang lebih besar gitu kayak laci, cermin, lampu. Nah, itu perhitungannya itu akan berbeda karena untuk barang yang besar-besar apalagi yang mudah pecah, itu aku pasti tambahin biaya bubble wrap di situ. Terus juga mungkin biaya polymer yang besar ataupun kardus. Nah, untuk barang-barang yang kecil itu hitungannya pasti beda lagi karena dia gak perlu bubble wrap misalnya, atau dia biayanya tuh bukan biaya dus tapi amplop, itu kan harganya udah beda kan. Jadi kalian hitung masing-masing barang. Yang terakhir adalah nilai keuntungan. Nilai keuntungan itu sendiri sebenarnya nggak ada angka pasti atau yang diharuskan, jadi itu kembali ke personal kalian masing-masing. Mau ngambil untung banyak ataupun sedikit itu terserah. Cuman kalau tips dari aku dan yang biasa aku lakuin adalah setelah aku tahu harga beli, terus aku juga udah tahu harga operasional atau biaya operasionalnya itu berapa. Nah, setelah aku jumlah, lalu aku research harga pasaran yang ada di luaran itu berapa sih, range harganya dari berapa sampai berapa. Nah, setelah aku tahu, aku baru bisa menentukan, oh aku mau jual segini aja sih, biar harganya itu termasuk murah, biar harganya itu nggak melebihi harga pasaran. Jadi aku harus tahu dulu harga pasarannya berapa. Nah, sekarang masuk ke contoh perhitungannya. Oke, di sini contohnya nama barangnya itu X, misalnya barang X. Nah, barang X ini harga di suppliernya itu 100.000. Tapi ketika kita sudah mendaftar jadi reseller, ternyata tuh ada potongan 10% setiap barang tanpa minimum order. Jadi perhitungannya itu adalah 100.000 dikurangi 10% atau 10.000 ya, artinya itu berarti harganya itu jadi 90.000. Nah, 90.000 ini yang kita tulis ke harga beli. Lanjut, kita harus menghitung ongkos kirim. Di sini aku kasih contoh, misalnya distributornya ataupun si suppliernya itu ada di luar kota dan memerlukan ongkos kirim untuk mengirim barangnya itu ke kita. Ternyata ongkos kirimnya itu adalah 24.000 per kilo. Jadi kita tulis ongkir 24.000 per kilo. Lalu kita harus tahu nih dalam 1 kilo itu bisa muat berapa barang sih. Nah, di sini kasih contoh aja, dalam 1 kilo itu bisa muat 6 barang. Perhitungannya gampang banget, itu tinggal 24.000 dibagi 6. Hasilnya adalah ongkir per piecesnya itu adalah 4.000. Nah, 4.000 ini yang dimasukin ke dalam biaya ongkir. Untuk biaya packing kita tulis Rp3.000. Untuk menghitung nilai keuntungan, kita jumlahin dulu harga beli, biaya ongkir, dan biaya packingnya. Di sini setelah dijumlah, totalnya itu menjadi 97.000. Setelah kita tahu jumlahnya, kita harus cari range harga di pasaran itu berapa. Nah, ternyata contohnya itu harga pasarannya itu dari 98.000 sampai 135.000. Setelah kalian tahu range harga di pasaran itu berapa, kalian bisa menentukan nilai keuntungan yang mau kalian ambil itu berapa. Itu kembali ke personal kalian masing-masing, ke trik promosi kalian masing-masing. Karena ada orang yang pengennya itu murah biar banyak yang beli, atau pengennya tuh ngambil untungnya gede asalkan kalian ada tambahan-tambahan lain seperti kayak customer service yang bagus, pengiriman yang cepat, terus juga packing yang aman dan lain sebagainya. Jadi itu kembali ke kalian masing-masing. Kalau aku kasih contoh, misal mau ambil keuntungan 10%. Jadi tinggal ditambahin aja 97.000 ditambah 9.700 itu jadinya 106.700. Nah, itu masih bisa banget buat dipakai untuk harga jual kalian karena masih ada di dalam range harga yang tadi, dan itu termasuknya mendekati ke arah murah ya kan, lebih mendekat ke arah 98.000. Kalau kalian mau lebih murah itu bisa banget, kalian bisa turunin nilai keuntungan kalian, bisa jadi 5% atau 2%, malah bebas
gimana kalian aja. Kalau pesan dari aku sih asal jangan sampai rugi. Misal nih kalian kan harga modalnya udah 97.000, tapi kalian pengen jual dengan harga 95.000 karena itu murah banget. Pasti banyak banget yang beli. Tapi ya percuma banyak yang beli tapi kalian minus 2.000 setiap pembelanjaan, buat apa juga ya kan? Jadi segitu aja pembahasan aku kali ini. Aku harap kalian ngerti sama apa yang aku omongin. Maaf jadi panjang, tapi mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa berguna buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye semuanya.